Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Biokimia. Perkenalkan, nama saya Audrey Menasa Taufik. Saya adalah mahasiswa S2 Magister Ilmu Biomedik Peminatan Biokimia yang pada siang hari ini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kita kenalan dulu yuk sama podcast Biokimia. Apa sih itu podcast atau siniar biokimia? Podcast Biokimia adalah sesi siniar di mana kita dapat mengenal satu langkah lebih dekat dengan Departemen Biokimia, S2 Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Nah, hari ini kita akan membahas terkait mata kuliah apa saja sih yang dipelajari di peminatan biokimia, kemudian bagaimana dinamika pembelajarannya, dan bagaimana integrasi ilmu biokimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, pada siang hari ini telah membersamai kita seorang narasumber yang istimewa, dosen senior sekaligus tenaga pendidik di Departemen Biokimia, Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Ia adalah Profesor Dr. Randa Sunarti, Magister Kesehatan. Baik, selamat siang Prof. Narti, Selamat bagaimana kabarnya hari siang, ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Oke, baik Prof. Kita langsung saja ya Prof Ya, masuk ke inti dari podcast biokimia kita hari ini. Sebenarnya dari tadi tuh saya sudah menyebut beberapa kali biokimia. Jadi Prof, sebenarnya apa sih itu peminatan biokimia dan apa saja yang dipelajari di peminatan biokimia ini? oke. Jadi peminatan biokimia ini merupakan salah satu peminatan yang ada di Magister Ilmu Biomedis FKKMK UGM. Yang di situ tentunya dari namanya biokimia, dia mempelajari proses-proses apa saja yang ada di tubuh kita, termasuk juga di situ proses molekuler misalnya. Hmm. Bagaimana mekanisme genetik yang mendasari seseorang itu memiliki fenotip sehat atau mungkin fenotip yang Hmm. patologis atau sakit gitu. Oke, Prof. Kemudian menurut Prof Narti nih, apa yang menyebabkan peminatan biokimia ini penting atau bagaimana biokimia ini sendiri relevan untuk dipelajari? Ya. Jadi gini Mbak, kalau kita memahami proses biokimia maupun molekuler di dalam tubuh kita, itu kita akan bisa menggunakan ilmu ini untuk menghindari atau mengatasi kondisi yang di situ bisa menjadi kejadian atau bisa bisa memicu kejadian patologis atau sehat. Misalnya, ya, vitamin itu penting untuk kesehatan Hmm. kita, tetapi ternyata kita harus mengkonsumsi dalam dosis yang tepat. Selain itu, ternyata genetik seseorang itu juga mempengaruhi Hmm. bagaimana dia merespon apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, vitamin itu memang penting untuk Hmm. kesehatan, tetapi kenapa kita dianjurkan mengkonsumsi vitamin dalam dosis yang tepat, tidak boleh berlebihan, ya. Hal ini karena ternyata secara biokimiawi dan molekuler, kelebihan apapun itu justru akan mengganggu proses biokimiawi yang akhirnya bisa menyebabkan kondisi patologis. Selain itu, kalau ini berlebihan juga bisa mempengaruhi proses genetik di dalam tubuh kita. Artinya, apa yang berlebihan tadi juga bisa memicu atau menahan atau menekan ekspresi gen Hmm. yang dimana kita tahu bahwa gen ini kalau terekspresi akan menghasilkan suatu protein. Nah, ini kalau ada sesuatu yang tidak normal, nanti akan menyebabkan protein yang terbentuk tidak normal. Padahal protein itu banyak sekali fungsinya untuk tubuh kita. Hmm. Wah, menarik sekali ya, Prof. Tapi seperti namanya sendiri, biokimia. Apakah peminatan biokimia ini hanya boleh diambil oleh lulusan biologi dan kimia saja ya, Prof? Ilmu biokimia itu perlu dipahami oleh siapa saja karena proses biokimia dalam tubuh itu terkait dengan semua aktivitas kita. Hmm. Jadi, peminatan biokimia ini bisa diambil oleh lulusan apa saja, termasuk di sini, misalnya lulusan kedokteran, Hmm. gizi, keperawatan, biologi, kimia, farmasi, misalnya juga teknologi pangan, pendidikan Hmm. biologi, dan lain-lain yang semuanya itu tentunya terkait dengan ke arah kesehatan manusia. Nah, sekarang teman-teman jadi udah tahu kan, ternyata biokimia itu nggak cuma boleh untuk lulusan biologi dan kimia. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Sekarang kita ingin mengenal lebih dekat dengan Prof. Narti nih. Prof, kalau boleh bercerita, apa sih yang membuat Prof itu tertarik mendalami bidang biokimia dan hingga akhirnya sekarang kalau saya tidak salah memilih spesialisasi dari nutrigenomik nih, Prof. Apakah ada momen tertentu atau pengalaman yang menginspirasi hal tersebut?
Oke. Ya, jadi pertama kali saya tertarik biokimia itu ketika saya berpikir kenapa ya umur seseorang itu semakin ke sini itu semakin pendek. Jadi umur nenek moyang kita dulu itu sepertinya lebih panjang ya gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian saya membaca suatu pernyataan dari WHO yang mengatakan bahwa ternyata lebih dari 2/3 penyakit yang ada di dunia ini terkait dengan nutrisi. Nah, inilah yang membuat saya tertarik. Sehingga dari sini saya berpikir bagaimana sih nutrisi kok menjadi faktor dominan terhadap kesehatan. Dan ternyata memang setelah kita pelajari berdasarkan ilmu biologi molekuler dan juga biokimiawi, nutrisi ini ternyata bisa berinteraksi dengan faktor genetik kita yang akhirnya saya tertarik mempelajari nutrigenomik dan juga nutrigenetik. Oke, baik. Nah, ini saya mau mengaitkan topik kita kali ini dengan tren yang ada di masyarakat. Belakangan ini kan kita mengetahui bahwa tren diet itu makin beragam dan makin marak ya, Prof. Seperti contohnya ada Western diet versus Mediterranean diet, kemudian ada keto diet, kemudian juga diet-diet yang diusung oleh influencer di sosial media. Padahal kita belum tahu itu benar atau tidak atau ya seperti itu. Kemudian pernah nggak sih kita tuh sebagai masyarakat atau orang awam bertanya apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita saat kita makan atau memilih pola hidup tertentu? Menurut saya disinilah sebenarnya peran biokimia itu penting. Kemudian Prof, menurut Prof sendiri, kalau kita melihat perkembangan tren diet sekarang, banyak orang yang mulai sadar untuk mengubah pola makannya, yaitu nutrisinya, gitu. Terus tapi seringkali mereka tuh belum paham bagaimana dengan proses molekuler di balik makanan tersebut. Nah, menurut Prof sendiri bagaimana sih peran ilmu biokimia itu dapat masuk dan mengintegrasi dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ilmu biokimia akan menjelaskan hal tersebut melalui dua sudut pandang, yaitu bagaimana diet kita itu mempengaruhi ekspresi gen yang dipelajari dalam ilmu nutrigenomik dan bagaimana varian genetik itu merespon nutrisi dengan cara yang berbeda yang dipelajari dalam nutrigenetik. Kedua cabang ilmu ini akan membantu kita menjelaskan jenis nutrisi apa yang cocok dengan genetik kita sehingga kita bisa menghindari penyakit atau kita bisa menangani suatu penyakit terutama yang terkait dengan nutrisi. Ya, baik, Prof. Ini kalau saya boleh cerita sedikit, satu hal yang saya pelajari selama menempuh pelajaran di peminatan biokimia ini, bahwa saya sadar bahwa biokimia itu ilmunya sangat luas, kompleks, dan sangat detail. Menurut saya, biokimia ini adalah ilmu yang memang tidak bisa dipahami dalam semalam manusia sekali duduk langsung paham seperti itu, mungkin, Prof. Tapi menurut saya, walaupun begitu, apabila kami sudah memahami salah satu mekanismenya, itu dapat membuka pemahaman terhadap mekanisme atau jalur-jalur metabolisme lainnya. Jadi menurut saya di biokimia ini jalur metabolisme saling berkaitan satu sama lain yang walaupun awalnya membingungkan, tapi menurut saya semakin dipelajari justru dapat semakin menarik, Prof, seperti itu. Kemudian ini pertanyaan dari mungkin teman-teman yang masih bingung memilih peminatan, adakah hal yang ingin Prof sampaikan dan apa saja sih sekiranya harus dipertimbangkan sebelum memilih untuk masuk ke peminatan biokimia ini, Prof? Oke. Untuk memilih peminatan, saya sarankan kenali bakat dan minat yang selama ini dirasakan, gitu ya. Selain itu, carilah informasi ke sumber utamanya dan jangan memaksakan diri untuk ke minat yang tidak disukai, ya. Saya yakin setiap orang itu punya minat dan bakat sendiri-sendiri, sehingga kalau kita memaksakan ke minat yang tidak kita sukai itu akan mempersulit diri sendiri. Dengan minat dan bakat yang sudah ada dan disenangi, insya Allah kalian akan sukses dan akan mencapai apa yang diinginkan dengan baik. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Itu ya teman-teman tips dan triknya kalau mau masuk, mau memilih apakah aku cocok masuk biokimia atau tidak tadi tuh seperti yang saran dari Prof Narti tadi. Baik Prof, sepertinya kita sudah berada di sesi terakhir dari podcast biokimia kita hari ini. Terima kasih banyak Prof Narti atas waktunya dan ilmunya yang sangat mencerahkan. Dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir mendengarkan siniar kita hingga akhir. Semoga diskusi kita tadi bisa menambah wawasan, menginspirasi, dan membuat teman-teman merasa lebih dekat dengan peminatan biokimia di S2 Magister Ilmu Biomedik FKKM KUGM. Saya Audrey Minasa Taufik pamit undur diri. Salam hangat, salam sehat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.